Jarnas Milenial Yogyakarta siap memenangkan Bapak Anies Baswedan dalam pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024. Siapa presiden kita? Anies Baswedan. Siapa presiden kita? Anies Baswedan. Siapa presiden kita? Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Polotus dan para sahabat di seluruh Indonesia. Bertemu kembali di Hasdin Mundika Channel. Kali ini kita masih membahas tentang perkembangan Capres Anies Baswedan yang jika tidak ada aral merintang pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang, Indonesia akan mendapatkan seorang presiden yang paripurna, yang berkualitas, sebagaimana yang pernah terjadi pada 77 tahun yang lalu, yaitu ketika Soekarno memimpin Indonesia. Hal ini pernah dilakukan pada tahun 2000-an, di awal tahun 2000-an, yaitu ketika awal-awal reformasi. Jadi ketika bangsa Indonesia terkungkung dengan bagaimana kekuatan Orde Baru, di mana nuansa-nuansa intelektual di sana hampir tidak ada, seolah-olah dimatikan. Makanya ketika reformasi tahun 1998, nuansa intelektual kembali mencuat, yaitu di Taman Ismail Marzuki, para tokoh, para pemikir, para penyair seperti Sutalji Kalsumbahri, W.S. Rendra, kemudian pemikir-pemikir yang lain berkolaborasi untuk tampilnya Indonesia baru. Kemudian saat itu pada awal tahun 2000-an didukung oleh tokoh-tokoh intelektual seperti Nurcholish Madjid yang sempat mendirikan Yayasan Para Madinah dan akhirnya menjadi sebuah universitas pada tahun 2001. Dan didapuk Nurcholish Madjid adalah kembalinya nuansa intelektual Indonesia setelah 50 tahun Indonesia merdeka. Namun hal itu tidak kesampaian dan akhirnya Nurcholish Madjid tidak sampai menjadi presiden. Nah, sekarang setelah 77 tahun dengan tampilnya sosok Anies Baswedan yang dilihat dari berbagai sisi, dari rekam jejak, dari tingkat pendidikan, kemudian dari sanad keluarga, kemudian rekam jejak pekerjaan, Anies Baswedan adalah cukup paripurna untuk tampil sebagai Soekarno jilid 2 di 77 tahun Indonesia merdeka. Jadi nantinya pada saat terjadi Presiden Indonesia yang ke-8, misalnya tidak ada aral melintang dan Anies Baswedan terpilih sebagai Presiden yang ke-8, maka Indonesia harus berbahagia dan bersyukur karena telah tampil seorang Presiden yang paripurna yang pernah ada di tahun-tahun yang lalu, di tahun-tahun 45. Memang saat itu zaman Pak Karno, beliau tidak sendirian, di sana didampingi oleh berbagai tokoh seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Supomo, dan lain-lain yang juga mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi saat itu. Namun karena pemimpin puncaknya adalah seorang leader, maka nuansa-nuansa intelektual dan arah bangsa itu bisa diarahkan kemana mau di bawah bangsa tersebut, seperti bangsa Indonesia, yaitu bangsa tujuannya untuk negara kesejahteraan. Nah, kali ini dengan 10 atau 15 tahun terakhir, bangsa ini seolah-olah kehilangan arah. Kita kehilangan leader atau pemimpin. Yang kita menyambah bahasa Rocky Gerung, kita hanya ada seorang dealer yang membicarakan hal-hal yang teknis. Yang seperti kita tahu saat ini pemerintah yang ada membicarakan hal-hal yang teknis, mulai dari bawang putih, bawang merah, telur, dan lain-lain, yang teknis-teknis yang seharusnya tidak dibicarakan oleh seorang pemimpin puncak sebuah negara. Harusnya seorang pemimpin puncak sebuah negara itu membicarakan tentang beyond, tentang bagaimana misi bangsa, bagaimana ideologi bangsa, dan bagaimana membuat bangsa ini bersaing di dunia internasional. Dan itu kita tidak dapatkan setelah reformasi, setelah Gus Dur. Yang pertama mungkin pernah ada namanya Abdul Rahman Wahid, di tahun 2000-an, namun sayang beliau menjabat sangat singkat dan ada berbagai keterbatasan fisik sehingga tidak bisa menyamai bagaimana posisi
Pak Karno di tahun 45. Nah, hari ini kita disajikan dengan seorang pemimpin yang paripurna, seorang pemimpin yang berkualitas, yang bernama Anies Rashid Baswedan. Yang jika tidak ada aral melintang dan beliau terpilih pada 14 Februari 2024, maka Indonesia akan mendapatkan seorang presiden yang cukup paripurna ditinjau dalam berbagai hal. Dari segi pendidikan, beliau sangat jelas tidak ada yang direkayasa, tidak ada yang ditutupi, mulai dari SD sampai masuk ke perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, bahkan sampai ke Amerika mendapatkan gelar S3-nya di Amerika dan sampai profesor. Kemudian rekam jejak pekerjaan, mulai dari Indonesia Mengajar, kemudian sempat menjadi rektor Paramadina. Paramadina adalah yayasan atau kampus yang dibangun oleh Nurcholish Madjid dan kawan-kawan, dan Profesor Anies Baswedan sempat menjadi rektor Paramadina, lalu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian akhirnya menjadi gubernur, dan saat ini didapuk atau diminta oleh Partai Nasdem dan dua partai yang lainnya untuk menjadi calon presiden pada pemilu 14 April 2024 yang akan datang. Jadi dalam video kali ini kita akan mengetengahkan bahwa ketika Anies Baswedan terpilih, maka Indonesia akan mendapatkan seorang presiden yang cukup paripurna ditinjau dalam berbagai sisi. Dari sisi pendidikan, dari sisi rekam jejak keluarga, dan rekam jejak pekerjaan. Jadi sehingga di mana kesalahannya sehingga orang masih takut ketika Anies memimpin bangsa ini. Anies Baswedan memimpin negeri ini, seperti itu. Jadi dalam berbagai hal tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi isu-isu tentang beliau sebagai seorang yang dengan politik pencitraan, politik identitas, kemudian kadrun sebagainya, mungkin itu perlu dihilangkan. Kelompok-kelompok fobia Islam yang masih takut tentang tampilnya Anies Baswedan itu pun perlu dihilangkan, karena Anies Baswedan dengan pendidikan keluaran dari Amerika Serikat sudah sangat paripurna sebagai seorang leader, bukan dealer, seperti yang bahasa Rocky Gerung. Jadi bangsa ini harus bersyukur ketika Anies Baswedan bisa tampil sebagai pemimpin puncak di Republik ini. Yang artinya nuansa-nuansa intelektual akan kembali terjadi, karena ketika orang nomor satu mempunyai kemampuan intelektual seperti Anies Baswedan, itu akan merembes, akan menarik pihak-pihak lain untuk terlibat dalam hal perdebatan intelektual yang berkualitas, yang bermutu, sehingga arah bangsa ini, kualitas bangsa ini bisa diarahkan ke arah mana untuk bisa bersaing dengan dunia internasional. Hari ini era Pasifik sudah di depan mata, namun bangsa Indonesia tidak pernah berbicara tentang kekuatan Pasifik. Kita masih berkutat dengan hal-hal yang terjadi dalam keseharian kita, hal-hal domestik yang membuat bangsa ini semakin berputar pada kondisi-kondisi yang membuat bangsa Indonesia semakin terbelakang dan semakin tidak dilirik oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, kita yang butuhkan seorang pemimpin, seorang leader. Dan hal itu dari beberapa capres yang ada di luar Anies Baswedan, misalnya Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan lain-lain, ya mungkin juga bisa. Tapi dalam video kali ini kita menyoroti tentang tampilnya Anies Baswedan yang cukup paripurna ketika beliau didapuk dan dipercayakan oleh rakyat Indonesia, 270 juta rakyat Indonesia, untuk menjadi presiden pada 14 April 2024 yang akan datang. Jadi Soekarno jilid 2 akan terjadi karena nuansa intelektual, kegiatan-kegiatan intelektual dan mengelola bangsa ini dengan kemampuan berpikir, kemampuan bagaimana bisa menyatukan kekuatan ilmu, kemudian kekuatan pikir untuk bisa membangun kemajuan kesejahteraan, itu bisa terjadi ketika Anies Baswedan bisa menjadi presiden di tahun depan, di 2024. Nah, Plotus dan para sahabat yang berbahagia, kita sambut dengan gembira, dengan gembira kehadiran seorang presiden baru, yaitu Profesor Anies Rashid Baswedan, yang mudah-mudahan jika tidak ada aral melintang, beliau akan terpilih pada 14 Februari 2024, karena dalam berbagai hal, di luar survei-survei yang membuat posisinya di posisi ketiga, tapi dukungan real di masyarakat hari ini adalah Anies Baswedan. Itu tidak bisa dibohongi, itu tidak bisa ditutupi. Nah, mari kita sambut kehadiran presiden baru yang akan membawa Indonesia baru, dan di mana Soekarno jilid 2 akan tampil kembali pada 14 April 2024 yang akan datang. Polotus dan para sahabat yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita